Reksi. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Reksi. Baik. Ini adalah pertemuan setelah minggu kemarin Pak tidak masuk karena ada kegiatan, sehingga hari ini kita mulai lagi kegiatan pembelajaran tentang keberagaman agama. Sekarang saya mau tanya nih, ada yang sebelum kita memulai kegiatan saya absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? 8 orang. Banyak sekali. Alasannya kenapa? Ada yang sakit? Ada yang apa? Berarti yang hadir hari ini semuanya sehat? Sehat. Sehat. Santai sehat. Sehat. Oke, santai sehat. Sekarang saya mau tanya, di depan sudah ada emot tentang perasaan yang Anda alami hari ini. Karena tidak ada yang sakit, maka semuanya senang. Benar tidak? Benar ya? Karena tidak ada yang sakit. Atau di sini ada yang sakit? Ada yang sakit hati? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya sehat. Semuanya sehat. Barnes diam saja. Barnes kenapa? Sakit? Tidak. Sehat ya? Baik. Kalau semuanya sehat, saya harap kegiatan pembelajaran hari ini juga menyenangkan sesuai dengan perasaan adik-adik sekalian. Jangan ada yang tadi bilang senang, tetapi sekarang ketika ditanya dia tidak mau jawab, duduk dia, pikiran di tempat lain. Apalagi ini hari baru hari Selasa, masih lama untuk hari ini. Ada kesepakatan kelas yang selama ini sudah kita buat, dan pada kesempatan ini kegiatan pembelajaran hari ini saya harap kita mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Salah satunya tidak boleh ribut. Izin ke toilet itu maksimal hanya 3 orang. Dalam kegiatan pembelajaran tidak boleh tidur. Dan satu lagi kesepakatan kelas kita adalah siapapun yang mau menjawab wajib angkat tangan. Angkat tangan ketika diberikan kesempatan baru boleh menjawab. Jangan sebelum angkat tangan langsung jawab. Itu akan membuat keributan. Sehingga kita harus sesuai dengan arahan, dengan tempat pelajaran itu. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kelas. Baik. Materi minggu ini tentang keberagaman agama. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? 2 minggu lalu tentang keberagaman suku. Keberagaman suku. Coba Sanchez sebut salah satu suku yang ada di provinsi NTT. Yang Sanchez masih ingat. Suku apa? Suku apa? Suku Sika. Ada lagi yang lain? Reksi. Suku Sumba. Dari minggu lalu kita belajar tentang keberagaman suku sekaligus dengan tradisi unik dari setiap suku. Jadi kita tidak hanya mengenal suku Sika, tetapi ada suku-suku yang lain dengan tradisi uniknya. Salah satunya adalah suku Sumba dengan tradisi uniknya adalah apa? Suku Sumba tradisi uniknya apa? Bakso.
Oke, terima kasih untuk jawaban. Minggu lalu atau kemarin sudah dibuat asesmen formatif. Formatif awal itu bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kemampuan adik-adik. Jadi hasil tes formatif awal itu nanti saya gunakan sebentar untuk bagi kalian dalam bentuk kelompok. Jadi saya akan bagi kelompok itu sesuai dengan nilai yang diperoleh atau perolehan hasil dari asesmen yang kemarin kita buat. Pak sudah rekap semua dengan nanti Pak sebentar bagi sesuai dengan kelompok. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang memahami keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sika. Keberagaman suku kita belajar suku yang ada di NTT. Kalau keberagaman agama kita belajar agama-agama yang ada di Kabupaten Sika. Dengan dimensi profil lulusan itu ada keimanan, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Yang paling pertama keimanan. Keimanan karena ini kita belajar tentang keberagaman agama, maka sangat erat kaitannya dengan keimanan. Oke. Sekarang materi tentang keberagaman agama itu bukan hanya kalian dapat di agama, bukan hanya dapat di agama, tetapi juga di pendidikan Pancasila kita belajar tentang agama yang ada di Indonesia, terkhusus lagi agama yang ada di Kabupaten Sika. Jadi kaitannya dengan mata pelajaran lain yang Anda pelajari tentang agama ini adalah mata pelajaran agama Katolik, ya, agama Katolik. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran nanti saya tampilkan video. Silakan cermati video ini dengan baik. Hal-hal penting apa saja yang ada di dalam video ini tolong diingat, karena sebentar nanti ada pertanyaan. Jelas ya? Oke. Kalau jelas kita simak video ini. Video kita tetapi ini bukan bola. Konflik Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Akhir tahun 1990-an, Poso menjadi fokus program transmigrasi pemerintah dengan tujuan membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa dan Lombok serta Pulau Bali yang dominan Hindu. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Konflik Poso bertepatan dengan pecahnya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Tepatnya pada malam Natal 24 Desember, seorang pemuda asal Lambogia bernama Roy Buntu Bisalemba menikam seorang muslim bernama Ahmad Ridwan. Setelah kejadian tersebut, pemuka agama kedua belah pihak sepakat akar masalah kerusuhan adalah minuman keras. Kemudian pihak kepolisian meminta dan menghancurkan ribuan minuman keras itu. Namun beberapa hari setelahnya, pemuda muslim menemukan sebuah toko miras yang dijaga pemuda Kristen. Akhirnya terjadi bentrokan antara kedua belah pihak. Kemudian pada 27 September 1998, bentrokan terjadi lagi.
Dipimpin oleh Herman Parimo yang merupakan anggota DPRD Poso, ia memobilisasi sekelompok orang beragama Kristen menaiki truk. Setelah itu, pada April tahun 2000 digelar persidangan Bupati Akbar Patanga. Dalam persidangan, Patanga didakwa menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Terdapat rumor sebagian dana digunakan penyewa massa untuk menyerang gedung peradilan dan membakar dokumen-dokumen penting. Pada 15 April, anggota DPRD Provinsi dari PPP, Cailani Umar, memprediksi akan terjadi lebih banyak kekerasan jika calon bupati saat itu Damsyik Lajani tidak terpilih. Keesokan harinya, seorang pemuda muslim mengaku diserang sekelompok pemuda Kristen. Tak terima, pemuda Islam pun membalas dan terjadi bentrokan. Kapolres Poso pun akhirnya mendatangkan Brimob dari Palu. Namun, di tengah penyerangan, anggota Brimob tak sengaja menembaki kerumunan massa. 2 orang tewas, yakni Muhammad Husni dan Yanto. Sementara itu, sebanyak 8 pemuda Islam lainnya mengalami luka-luka. 3 minggu sejak kejadian tersebut, gelombang balasan dilakukan oleh kelompok Merah Kristen. Pada 28 Mei ini, serangan semakin meluas terhadap warga Islam. Bahkan, para wanita dan anak-anak juga ditangkap. Di antaranya mengalami pelecehan seksual. Konflik Poso mengakibatkan sebanyak 577 korban tewas dan 384 korban luka-luka. Tak hanya itu, sebanyak 7.932 rumah ikut hancur dan 510 fasilitas umum hangus terbakar. Kerusuhan berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino yang diinisiasi oleh Yusuf Kala. Baik, ini adalah salah satu video yang berkaitan dengan agama. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang kalian temukan dari video atau video yang Anda tonton? Silakan, siapapun yang mau menjawab angkat tangan. Video tadi menceritakan tentang apa? Tentang apa? Silakan angkat tangan. Tentang apa? Video tadi tentang apa? Kasus apa? Silakan ya. Tentang perang agama yang terjadi di Poso. Ada lagi, Sanchez. Konflik agama. Ada lagi yang lain. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua teman kita yang sudah menjawab. Jadi baik. Terkait dengan video, itu benar yang terjadi adalah kasus Poso, kasus antar agama. Karena banyaknya perbedaan, karena kurangnya sikap toleransi, sehingga terjadinya konflik Poso. Pertanyaan kedua, apa alasan utama terjadinya kasus Poso atau konflik di Poso? Alasan utamanya kenapa tadi? Alasan utama, kasus itu benar kasus yang terjadi karena konflik agama. Sekarang konflik agama itu terjadi. Silakan, ada yang bisa menjawab? Konflik Poso itu terjadi kenapa? Atau alasan utama terjadinya konflik Poso itu kenapa? Tidak ada yang jawab? Baik.
Jadi konflik poso tadi dijelaskan dalam video itu bahwa terjadinya kasus pernikahan yang dilakukan oleh seorang pemuda Katolik, pemuda Kristen terhadap salah satu pemuda Islam. Nah, itu tahu. Kenapa tadi tidak mau jawab? Baik, itu alasan utama. Kemudian pertanyaan ketiga, sebagai seorang warga negara, apa cara Anda untuk menghargai keberagaman agar tidak terjadinya konflik? Sanchez, saling toleransi. Ada lagi yang lain. Sanchez sebut bahwa adanya toleransi. Ada lagi yang lain selain toleransi, apa lagi? Pavel, saling menghargai. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua teman ini yang sudah menjawab, Pavel dan Sanchez. Dan baik, sebagai seorang warga negara, cara yang Anda lakukan untuk menghargai keberagaman agar tidak terjadinya konflik itu adalah yang pertama, menghargai. Dan yang kedua adalah bentuk dari sikap toleransi itu dengan apa? Menghargai keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat lain. Karena keberagaman itu menjadi kekayaan, bukan menjadi konflik bagi kita. Kalau kita menghargai keberagaman dengan baik, maka tidak akan terjadi konflik. Sekarang di Maumere ini sikap toleransinya tinggi, saling menghargainya tinggi, sehingga di Maumere tidak pernah ada kasus konflik atau konflik antar agama. Lihat, setiap kali kalau menjelang Idul Fitri itu selalu ada. Setiap kali Idul Fitri libur, Sanchez pikir libur saja. Dari setiap kalau ada hari raya Idul Fitri berarti yang Sanchez ingat adalah libur. Ada lagi yang lain selain libur. Sebelum keharian sampai dengan hari raya Idul Fitri, ada kegiatan apa yang dilakukan? Ada kegiatan apa? Puasa. Selain puasa, apa lagi? Baik, ada puasa itu dilaksanakan sebelum Idul Fitri. Ada juga kegiatan-kegiatan lain yang juga melibatkan teman-teman atau orang muda dari agama lain. Itu menunjukkan toleransi dan saling menghargai antar agama. Kita di sini juga sama, menghargai. Itu pentingnya kita menghargai sebagai generasi muda atau sebagai warga negara, harus menghargai keberagaman agar tidak terjadi konflik. Konflik poso itu menunjukkan bahwa tidak adanya sikap toleransi dan menghargai antar agama. Oke. Selanjutnya, berdasarkan hasil asesmen formatif awal, maka saya sudah dapat hasilnya. Kalian akan dibagi dalam 6 kelompok. 6 kelompok itu jumlah anggotanya berbeda. Ada yang 5, ada yang 6, dan ada yang 7. Sesuai dengan kemampuan. Kelompok pertama, saya baca nama, setelah itu langsung kita bentuk kelompok sendiri. Meja tidak usah angkat. Meja tidak usah angkat, cukup geser kursinya. Jelas ya? Dari RKPD itu nanti saya akan bagikan. Setiap kelompok itu berbeda sesuai dengan kemampuan kalian. Dari hasil asesmen tadi. Ada 3 kelompok besar, tetapi karena ada kelompok yang jumlahnya pesertanya terlalu banyak sehingga saya bagi 2 kelompok. Saya untuk kelompok di sini kelompok 1, tetapi nanti orang yang termasuk dalam kelompok 1 itu nanti
bergegas ke kelompok. Kelompok 2, Via, Betania, Yuli, Yani, dan Onya. Kelompok 3, Vano, Ika, Julio, Jessica, Tio, dan Riva. Silakan bergegas ke kelompok. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di belakang. Kelompok 4, Diego, Celine, Grace Kamun, Catherine, Bares, Alvin, dan Feli. Di sini. Silakan. Kelompok 5, Raffi, Grace, Samri, Clara, Puja, dan Sanchez. Silakan. Kelompok 1, berapa orang? 5.
Sebenarnya ada beberapa materi yang ada di dalam bahan ajar. Sebagiannya cari di bahan ajar. Kalau memang di bahan ajar tidak dapat, ada beberapa yang harus mencatat, sehingga satu kelompok hanya boleh gunakan satu hal. Kalau ada materi yang tidak ada di dalam, kalau kelompok satu itu materi ada di dalam bahan ajar. Kelompok 2 dan 3 nanti bisa cari, tetapi hanya satu kelompok hanya boleh diizinkan menggunakan satu hal. Silakan. Waktu diskusi 15 menit dari sekarang. Waktu diskusi 15 menit dari sekarang. Baik, kelompok satu itu kan disuruh mencari tempat agama dengan tempat ibadah dan hari besar. Kemudian kelompok 2 dan 3 itu mengidentifikasi cara bagaimana menjaga kerukunan itu, tetapi hasil temuan itu dibuat dalam bentuk slogan. Kemudian kelompok 2 dan 3, 4 dan 5 itu
sudah disajikan data tentang penduduk Kabupaten Singkah berdasarkan agama. Dari data yang ada, silakan hitung dan buat dalam bentuk, hitung persentasenya dan buat dalam bentuk diagram lingkar. Waktu kerja 15 menit. 15 sampai dengan 20.
Kamu sudah? Kamu sudah? Belum.
semua siap untuk presentasi. Siap untuk presentasi. Namun sebelum presentasi, saya undang kamu semua untuk berdiri. Berdiri dulu. Semua berdiri. Promosi sudah. Baik. Baik. Ada semua yang di belakang, perhatikan ke depan. Saudara, perhatikan ke depan. Ada satu game, tetapi ingat, game itu adalah tidak boleh dengar apa yang saya sampaikan, tetapi ikuti apa yang saya buat. Tidak boleh dengar apa yang, tidak boleh ikut apa yang saya sebutkan, tetapi ikuti apa yang saya lakukan. Oke? Kita coba. Kepala. Ikuti apa yang saya buat. Kepala. Duduk. Tangan. Kaki. Ada yang salah, masih ada yang salah. Ulang lagi. Perhatikan. Konsentrasi. Siap. Kepala. Telinga. Hidung. Kepala. Mata. Ada yang oke. Silakan duduk, terima kasih. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang boleh maju hanya cukup 2 orang. Yang boleh maju cukup 2 orang, presentasikan di depan. Sudah? Baik, silakan maju. Saya undang kelompok 5, kelompok 4. Siapa yang mau? 2 orang. Dengan siapa? Siapa yang suara besar? Oke, dengan sini. Diego dengan sini. Silakan. Kita yang lain tolong diam dan perhatikan presentasi teman-teman di depan. Selamat pagi Pak Sarjono, Pak Ako, Ibu Yo, serta teman-teman sekalian yang saya kasih. Kami dari kelompok 4
dengan jumlah penduduk Kabupaten Sika berdasarkan agama. Mungkin bisa ditunjuk hasil dari diagramnya. Di diagramnya ini adalah hasil perhitungan persentase dan juga dibuat dalam bentuk diagram, digambar diagram lingkaran. Kurangnya hanya warna, sehingga kita tidak tahu warna agama yang ini warnanya apa. Tetapi secara teknis sudah ada perhitungan semua. Ini yang dibuat dalam bentuk diagram lingkaran. Apakah ada pertanyaan? Ada teman-teman yang mau bertanya? Kami silakan. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari terima kasih. Silakan. Jadi dari kelompok 5, kelompok 4 ini sudah mempresentasikan hasil diskusi materi tentang data penduduk Kabupaten Sika berdasarkan agama. Itu ada di dalam bahan ajar. Sudah ada di dalam bahan ajar. Kemudian kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan tempat ibadah hari raya dari setiap agama yang ada di Indonesia, yang ada di Kabupaten Sika. Silakan. 2 orang, khusus 2 orang. Dengar baik-baik supaya ada pertanyaan. Suara besar. Suara lebih besar lagi. Selamat pagi. Suara lebih besar. Ulang. Suara lebih besar. Maju lagi berdiri di sini, suara lebih besar. Supaya teman-teman yang di belakang bisa dengar. Yang lain perhatikan ke depan. Katolik, tempat ibadah gereja, Alkitab, Arisan, dan Alkitab. Nomor 2, Islam, tempat ibadah masjid dan kitab suci Al-Quran, Arisan, Idul Adha, Tahun Baru Indonesia, Maulid, Suara lebih besar. Besar.
terkait dengan kitab suci, tempat ibadah, dan juga hari besar dari 6 agama yang ada di Indonesia. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi mungkin ada pertanyaan? Kelompok itu ada pertanyaan? Kelompok kedua. Silakan. Kelompok. Perkenalkan, nama saya Tio, saya dari kelompok ketiga ingin bertanya, apa hari besar agama Islam? Apa hari besar agama Islam? Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, 3 tahun baru Hijriah, 4 Maulid Nabi Muhammad, dan 6 Islam Hijrah. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan agama? Ada pertanyaan? Ada kelompok sini? Kelompok 5? Tidak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebentar baru nanti ada pertanyaan bagi yang belum bertanya. Nanti ada pertanyaan, bagi harus menjawab. Oke, kita berikan kesempatan berikut untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk tentang menjaga kerukunan dalam bentuk slogan. Maju lagi supaya suara harus besar. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjaga kerukunan antara umat beragama dilakukan dengan menjalankan keyakinan masing-masing dengan toleransi, menghormati perbedaan, dan melakukan dialog serta kerjasama. Slogan kerukunan antara umat beragama. 1. Beda agama, satu bangsa, saling menghormati, hidup berdampingan. Toleransi, kunci harmoni. Perbedaan bukan menghalang persatuan. Wujudkan damai dalam beragama. Jaga kerukunan antara umat beragama. Satu Tuhan, banyak jalan. Semua demi kemanusiaan. Ragam keyakinan, satu tujuan. Indonesia rukun dan sejahtera. Apakah ada teman-teman yang mau menambahkan slogan yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2? Silakan. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 4, kelompok 3? Silakan. Silakan. Ya, mungkin dari apa yang disampaikan mungkin ada hal yang kurang mau ditambahkan bisa dari slogan yang sudah disampaikan. Silakan. Bagaimana? Membaca yang kamu tulis yang mungkin hampir sama dan mau ditambahkan, silakan. Atau mungkin kamu mau menambahkan, memberikan satu tambahan slogan untuk mereka juga bisa. Mungkin harus ditambahkan slogan yang ini, bisa. Silakan. Bisa ditambahkan. Silakan.
Ulang. Saya dari kelompok 3 akan menambahkan slogan untuk kelompok 2. Toleransi kunci kerukunan, persaudaraan tanpa batas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi menambahkan bahwa toleransi itu kunci kerukunan. Toleransi itu kunci kerukunan. Itu saja yang ditambahkan dari teman-teman kelompok 3. Sekarang masih ada teman-teman dari kelompok lain yang mau menambahkan? Masih ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, maka kita persilakan mereka untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih kelompok. Oke, baik. Semua perhatikan ke depan. Yang pertama dari kelompok 1 tadi, di sini ada jenis tempat ibadah. Jadi agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama. Ada 6 agama. Di sini sudah ditampilkan itu jenis tempat ibadah dan juga mungkin hari besar. Kalau Katolik itu jawaban dari mereka tadi benar. Semua jawaban tadi benar. Gereja. Katolik tempat ibadahnya gereja. Kalau Islam itu tempat ibadahnya masjid. Kalau gereja itu identik dengan apa? Identik dengan patung Yesus, ada juga salib. Itu identiknya agama Katolik. Sedangkan agama Islam identiknya dengan apa? Ada yang tahu? Rumah ibadah atau tempat ibadah dari agama Islam identiknya dengan apa? Yang biasa kalau kamu jalan kamu lihat, oh ternyata ini agama Katolik, ini agama Islam, atau yang membedakan antara setiap agama. Kalau kita jalan kemudian ada salibnya, berarti ini agama Katolik. Kalau kamu jalan kemudian tahu oh ini agama Islam, apa yang menandakan bahwa itu termasuk bangunan dari tempat ibadah agama Islam? Ada menara, ada lagi yang lain, ada apa tadi? Kubah, ada kubah dan ada menara. Itu menunjukkan bahwa bangunan tempat ibadah agama Islam. Protestan hampir sama dengan Katolik, tetapi yang membedakan adalah tanpa di Protestan itu tidak ada gambar Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Itu yang membedakan. Kalau ada salib ada. Kemudian Hindu, bangunannya agak beda dari kita ya, bangunan-bangunan yang lain. Itu tumpukan atap bertingkat ganti. Kemudian Konghucu, tempat ibadahnya itu adalah kelenteng. Itu ada ornamen naganya, ada warna-warna merah. Itu tempat ibadahnya agama Konghucu. Kitab suci tadi sudah. Kitab suci kita sudah dengar. Ada Sisu Puji itu dari Konghucu, sedangkan yang lain kita sudah tahu. Hari besar Katolik itu ada Natal. Itu identik dengan apa kalau hari Natal? Kue. Ada lagi yang lain. Oh, Natal. Jadi kalau kita lewat pohon Natal berarti ini mau masuk Natal, hari raya umat Katolik. Kalau Islam ada satu hari raya namanya Idul Adha. Sebelum hari raya pas hari raya Idul Adha itu ditandai dengan apa? Secara apa? Tradisi apa? Kurban, pemotongan hewan kurban. Itu Idul Adha. Orang Islam agama hari rayanya orang Islam. Kemudian Protestan sama kenaikan dan Pentakosta itu ada juga pohon Natal. Kemudian yang berikut agama Hindu
agama itu Nyepi. Nyepi, hari raya Nyepi itu orang kenal dengan hari raya apa? Hari raya itu 1 kali 24 jam. Selama 24 jam tidak ada kegiatan apapun. Ada 4 pantangan dalam agama Hindu. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kerja, tidak boleh membunyikan musik, tidak boleh menyalakan api. Cahaya lampu juga dimatikan selama 24 jam. Itu 4 pantangan yang dilaksanakan ketika hari raya Nyepi. Dari 1 kali 24 jam internet tidak ada, duduk di dalam rumah, tidak pernah kerja, tidak boleh keluar rumah untuk kerja. Itu salah satu pantangan hari raya umat Hindu. Kalau Buddha itu hari raya Waisak. Hari raya Waisak. Konghucu tahun baru Imlek itu biasa cap atau cap Gomei. Itu biasanya ada pertunjukan barongsai. Nah, itu hari rayanya umat agama Konghucu. Kita sudah belajar apa itu keberagaman, kemudian dari keberagaman yang ada 6 agama, kita sudah belajar bagaimana tempat ibadah dan kitab suci dari setiap agama. Sekarang bagaimana cara kita menjaga agar keberagaman itu menjadi kekayaan, bukan menjadi salah satu konflik perpecahan di antara kita. Kasus tadi itu kasus yang mencerminkan tidak adanya sikap toleransi dan saling menghargai. Sehingga sebagai generasi muda, bagaimana kita menjaga keberagaman dengan menghormati, salah satunya menerapkan toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan, tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Jangan saya sekolah, saya misalkan ada di sini kan agama Protestan, agama Protestan. Jangan mayoritas, jangan memaksa orang lain untuk masuk ke agama tertentu. Jangan memaksa kehendak. Setiap orang itu punya haknya masing-masing. Kemudian kita perlu saling percaya, menghindari prasangka negatif dan tidak mengganggu atau mencela ibadah dari umat agama lain. Kita kalau berkunjung atau kita jalan, kita berteman dengan teman dari agama Islam misalkan. Kita jalan kemudian waktunya dia mau sholat, dia masuk sholat, kita di luar berdiri, bagaimana kita menghargai dia dengan memberikan kesempatan kepada dia berdoa menurut agamanya. Jangan kita kesana kita bilang jangan, tapi tidak usah berdoa, tidak usah. Itu salah satu bentuk kita tidak menghargai agama. Lanjut. Ini adalah presentasi yang disebut diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang dibuat oleh kelompok 4 dan 5. Ini adalah hasil dari hasil itu kita melihat bahwa di Kabupaten Sika penduduk mayoritas adalah agama Kristen Katolik dengan persentase 86,12%. Paling banyak atau mayoritas. Sedangkan yang paling sedikit adalah agama Buddha dengan 0,030%. Kalau agama Konghucu di tahun 2024 itu belum. Mungkin sekarang sudah ada. Sekarang saya mau minta satu orang berikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan. Salah satu orang atau mungkin salah 2 juga baik. 2 orang bisa memberikan kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari materi tentang keberagaman agama. Silakan. Reksi mungkin bisa berikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini.
saling menghargai, sampai dengan bagaimana sikap kita dalam menghargai keberagaman, agar tidak terjadinya perpecahan. Maka saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besar yang berbeda, yang menjadi bagian penting dari kehidupan umatnya. Keberagaman ini harus dihargai dengan saling menghormati dan tidak mengganggu praktik keagamaan orang lain. Dengan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan bekerja sama, kita dapat menjaga kerukunan sehingga kehidupan bermasyarakat tetap damai, rukun, dan harmonis. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada adik-adik. Ini kita refleksi secara lisan saja. Pertanyaan pertama, 3 hal yang sudah Anda pelajari dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada apa saja? 3 hal yang sudah kita pelajari. Yang mau jawab angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Oke, silakan. Yang pertama apa? Oke, yang kedua. Saling toleransi. Yang ketiga satu lagi. Satu lagi tentang apa? Keberagaman, ada toleransi. Satu lagi tentang apa? Ada yang lain? Silakan. Yang kita pelajari hari ini selain keberagaman, toleransi, ada satu lagi tentang apa? Silakan. Baik. Ditambah dengan bagaimana kita tahu bahwa tempat ibadah, hari besar, dan juga kitab suci dari setiap agama. Itu 3 hal yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita lanjut. 2 hal yang belum adik-adik paham. 2 hal, apa saja? Terkait dengan pembelajaran kita hari ini. 2 hal yang belum dipahami. Dari sini atau dari kelompok belakang, 2 hal yang belum dipahami apa saja? Kelompok belakang, puja DKK, puja DKK. 2 hal yang belum dipahami itu apa saja? Ingat ya, jawab saja. Soal salah benar tidak. Belum ada anak sekolah yang dipenjara karena dia salah jawab. Belum ada. Jadi silakan jawab. Jawab saja. Silakan. 2 hal yang belum dipahami. Apa saja yang belum Anda pahami? Yang mungkin terlewatkan atau mungkin yang belum Anda pahami sama sekali? Kitab suci, baik. Jadi dari Sanchez, yang Sanchez belum paham itu tentang kitab suci. Sudah 1, ada lagi yang lain? Selain kitab suci? Apa lagi? 2 hal. Halo, kelas 8C, kelas 7C, ya sedikit lagi kelas 8 ke depan. Kelas 7C masih ada orang di dalam? Masih ada. Nah, silakan puja. Yang belum dipahami di sini ada 2 dari Sanchez dan Puja. Sanchez bilang tentang apa tadi Sanchez? Kitab suci dari agama dan juga dari Puja tentang hari besar dari setiap agama. 1 hal yang mau dipelajari lebih lanjut. 1 hal. Diego, silakan. Asal usul. Oke, baik. Nah, terima
adalah yang dia mau pelajari lebih lanjut itu tentang asal usul masuknya agama-agama ini ke Indonesia. Nah, pertanyaan ini akan kalian dapatkan ketika masuk pembelajaran IPS. IPS itu tentang sejarah masuknya agama-agama di Indonesia. Jadi belajar tentang keberagaman agama bukan hanya tentang mata pelajaran yang ada di mata pelajaran pendidikan agama Katolik, tetapi mata pelajaran lain juga belajar tentang agama. IPS belajar tentang sejarah masuknya agama, pendidikan Pancasila tentang tempat ibadah dan lain sebagainya. Kalau agama, mata pelajaran pendidikan agama Katolik kamu belajar bagaimana cara kita berdoa dan lain-lain. Nah, itu pelajaran di agama. Jadi adanya keterkaitan dengan mata pelajaran lain. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya mengambil satu slogan dari kelompok 2 mengatakan bahwa toleransi kunci harmoni, perbedaan bukan penghalang persatu. Itu slogan yang boleh saya kutip dari teman-teman kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, baik. Sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan sumatif nanti kita laksanakan minggu depan. Bisa tidak? Bisa. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini dapat diingat. Minggu depan kita asesmen sumatif untuk menguji bagaimana pemahaman adik-adik terkait dengan keberagaman agama. Jadi pulang bukan tidur, diam, kemudian lepas saja, tetapi pulang baca-baca di buku, atau mungkin ada hal-hal yang tadi belum didapatkan dari kegiatan pembelajaran ini, bisa adik-adik cari di internet atau dari sumber manapun untuk menambah pengetahuan mungkin yang tadi lupa, tidak dengar. Tadi saya sebentar cerita yang saya tidak dengar. Itu bisa adik-adik akses dan pelajari di internet. Bisa tidak? Bisa. Sehingga kegiatan pembelajaran, kegiatan asesmen minggu depan dapat berjalan lancar dan mendapat nilai yang bagus. Siap ya? Siap tidak? Siap. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya minta kita semua berdiri. Kita akhiri kegiatan pembelajaran dengan doa. Setelah doa selesai, kembalikan urus kembali kursi dan meja, kembalikan sesuai dengan posisi awal. Saya minta, tadi sudah ada laki-laki ya, sekarang kita perempuan. Saya tunjuk yang sekarang sudah siap. Saya tunjuk Jenny, karena Jenny sekarang sudah siap. Silakan Jenny pimpin doa. Selamat pagi.